Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan bagian kedua tentang pengertian dasar model bahasa. Ya. Jadi kalau di video pertama itu contohnya di mana trainingnya adalah korpus artikel berita bahasa Indonesia, kemudian yang dihasilkan adalah artikel berita bahasa Indonesia. Jadi training datanya itu adalah korpus artikel berita bahasa Indonesia, ya. Kemudian yang dihasilkan adalah artikel-artikel berita bahasa Indonesia, ya. Di mana artikel-artikel berita bahasa Indonesia seperti disampaikan di video yang pertama itu kita lihat dari grammarnya, fontsinya. Nah, sekarang kita akan melihat juga sebenarnya bukan hanya artikel berita bahasa Indonesia. Bisa contohnya adalah misalnya yang lain adalah di sini adalah contohnya kalau data training yang lain adalah misalkan korpus, ya. Bukan menu tapi resep, ya, resep masakan. Jadi ini adalah daftar resep masakan, ya. Daftar resep masakan, data trainingnya, sehingga kemudian yang dihasilkan itu adalah juga resep masakan. Contoh resep masakan misalkan kita lihat ya di web di sini. Ini contoh resep masakan, bentuknya itu adalah seperti ini. Ini adalah bahannya apa, minyak, daun bawang 1 batang, kemudian iris halus, cabai merah 3 buah, daging ayam 125 g, cincang halus dan seterusnya. Cara memasak A, masukkan bla 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 B dan seterusnya. Nah, ini adalah daftar resep masakan seperti ini. Sehingga kemudian yang dihasilkan itu adalah juga resep masakan. Kalau artikel berita bahasa Indonesia misalkan, yang dihasilkan adalah artikel berita bahasa Indonesia yang secara grammarnya, karena kalau artikel berita itu adalah yang grammarnya yang bagus misalkan, kemudian dari sisi kelaziman kata-katanya, kelaziman susunan kalimatnya. Kalau resep masakan ya artinya dari sisi formatnya seperti tadi di sini, formatnya ada bahan, kemudian cara memasak, kemudian ada istilah-istilahnya yang umum, ada daun, ada iris halus, ada putih, ada bumbu, ada tumis dan seterusnya. Jadi istilah-istilahnya juga adalah istilah-istilah di sini. Kemudian susunan kata, susunan kalimatnya juga susunan kalimat seperti ini. Ya, jadi dalam tanda petik grammar untuk resep masakan seperti itu. Kemudian contoh yang lain misalkan kita lihat di sini adalah bisa juga misalkan puisi, ya. Contohnya misalkan puisi, ini puisi kemerdekaan misalkan, ini adalah puisi, contohnya puisi kemerdekaan, ini adalah puisi, adalah seperti ini, puisi bla 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 seperti ini, puisi, ya. Jadi kalau contohnya di sini data trainingnya, di trainingnya adalah dengan korpus puisi, puisinya puisi secara umum, maka juga keluarannya adalah puisi. Tapi kalau puisinya puisi yang nadanya heroik, kemerdekaan, sehingga di sini adalah yang dihasilkan adalah puisi seperti halnya di data training, di mana puisi itu mempunyai karakteristiknya seperti apa, kata-katanya seperti apa, ya. Jadi tergantung dari trainingnya, tergantung dari korpus trainingnya. Kemudian contoh yang lain misalnya misalkan pidato, ini naskah pidato resmi yang seperti ini. Ada contoh formatnya, contoh bahwa ada di sini adalah kalimat-kalimat yang resmi, kata-katanya dan seterusnya.
Nah, kalau di sini contohnya misalkan trainingnya adalah teks pidato, korpus teks pidato, maka yang di sini adalah juga teks pidato. Seperti halnya disampaikan di video sebelumnya, bahwa artikel berita yang dihasilkan dari model bahasa itu tidak dijamin kebenarannya. Jadi dari sisi grammar, dari sisi fluency bagus, resep masakan juga seperti itu. Artikel berita itu correctness-nya tidak bisa dikontrol, tidak bisa dijamin. Ya, demikian juga resep masakan. Ya, resep masakan secara format, secara istilah-istilahnya itu udah sesuai, udah bagus, sesuai dengan yang di training. Tetapi kalau benar-benar misalnya dibuat masakannya, ya ada kemungkinan besar rasanya juga nggak jelas, misalkan seperti itu. Demikian juga korpus puisi, ya kalau puisi sesuai dengan di korpus trainingnya, ya mungkin bagi orang awam puisi yang dihasilkan oleh model bahasa ya mungkin ya bagus, tapi bagi orang yang ahli mungkin dianggap masih kurang bagus. Kemudian juga teks pidato, dimana kalau teks pidato itu ada semantiknya, ada alur isinya apa, ya dari model bahasa dihasilkan teks pidato, yang teks pidato itu dari sisi grammarnya, dari sisi pemilihan kata-katanya udah bagus, tapi dari sisi isinya mungkin nggak jelas. Misalnya pidato, biasanya pidato dari presiden. Nah, misalkan korpusnya pidato dari presiden yang mempunyai gaya seperti itu, maka di model bahasa dihasilkan teks pidato yang seperti itu, tapi isinya bisa tidak jelas. Kemudian misalnya yang lain lagi, misalkan bukti matematik di sini ya, misalkan contohnya matematik seperti ini. Kalau korpus inputnya adalah seperti ini, maka dihasilkan nanti setelah di training dengan banyak data seperti ini, maka dapat dihasilkan juga seperti ini, meskipun dari secara kebenaran juga tidak dijamin. Demikian juga contohnya yang lain, seperti misalkan bahasa pemrograman, ya. Bahasa pemrograman seperti contohnya di sini. Ya, jadi kalau inputnya, trainingnya berupa korpus pemrograman seperti ini, source code seperti ini, maka keluarnya juga source code. Model bahasa itu bisa menghasilkan source code dengan grammar, sintaks seperti halnya di bahasa pemrograman ini, dan pemilihan term-termnya itu sesuai dengan di sini, tingkat akurasinya tinggi. Tetapi kalau di running, dijalankan, mungkin bisa saja tidak syntax error, tapi bisa running error atau logiknya jadi nggak jelas, ya seperti itu ya. Ya, jadi saya kira tambahan di bagian kedua secara sekilas seperti itu. Semoga